tak sayang maka tak cinta. Maka dari itu, perkenalkan nama saya Elsa Rima Prahesti dengan NIM A1C423025 dari kelas reguler A. Di sini saya akan memaparkan materi tentang implikasi filsafat pendidikan dan contohnya. Simak baik-baik ya. Submateri yang akan kita bahas adalah implikasi aliran filsafat pendidikan dan contoh-contoh implikasinya. Yang pertama, aliran rekonstruksionisme dan contohnya. 2. Aliran progresivisme dan contohnya. 3. Aliran esensialisme dan contohnya. Dan yang keempat, aliran perennialisme dan contohnya. Aliran filsafat pendidikan. Aliran filsafat pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai berpikir menurut tata tertib, dengan bebas dan dengan sedalam-dalamnya, sehingga sampai ke dasar suatu persoalan. Terdapat beragam aliran filsafat pendidikan seperti pragmatisme, progresitivisme, esensialisme, dan perennialisme yang memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang pendidikan. Nah, implikasi. Apa sih itu implikasi? Implikasi adalah konsekuensi atau dampak yang ditimbulkan dari suatu tindakan atau keputusan dalam konteks pendidikan. Implikasi dapat merujuk pada dampak dari penerapan aliran filsafat pendidikan tertentu pada kurikulum atau metode pengajaran. Aliran rekonstruksionisme dan contohnya. Aliran filsafat rekonstruksionisme adalah aliran filsafat pendidikan yang menekankan pada pentingnya pendidikan sebagai alat untuk merubah dan memperbaiki masyarakat. Dalam pandangan rekonstruksionisme, pendidikan harus mengajarkan siswa untuk memahami masalah sosial dan politik, serta memberikan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik. Beberapa contoh dari aliran rekonstruksionisme adalah 1. Pemodelan nilai-nilai budaya Indonesia dalam kurikulum pendidikan. 2. Menggunakan metode pembelajaran yang mengedepankan pengalaman nyata. Yang ketiga, program pengajaran yang fokus pada pengembangan keterampilan siswa. Dan yang keempat, menggunakan metode pembelajaran yang mengedepankan pengalaman sosial. Lalu yang kelima, menggunakan metode pembelajaran yang pengalaman individual. Dampak dari penerapan aliran rekonstruksionisme adalah dalam pendidikan adalah meningkatnya kesadaran siswa terhadap nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat dan meningkatnya keterampilan siswa dalam berbagai bidang. Selain itu, pengalaman sosial dan individual yang diperoleh siswa dari pembelajaran dapat membantu mereka dalam mengatasi masalah di kehidupan masa depan. Progresivisme. Aliran progresivisme menekankan pentingnya pendidikan yang berpusat pada siswa, sehingga memberikan pengaruh pada metode pengajaran yang lebih interaktif dan kolaboratif. Beberapa contoh dari aliran progresivisme dalam dunia pendidikan adalah 1. Pembelajaran berbasis proyek. 2. Studi kasus. Dan yang ketiga, diskusi kelompok. Dampak dari penerapan aliran progresivisme pada dunia pendidikan adalah meningkatkan keterampilan sosial dan kreativitas siswa, serta meningkatkan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Metode pengajaran yang interaktif dan kolaboratif juga dapat membantu meningkatkan kemampuan kognitif dan mengembangkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah. Namun, penerapan aliran progresivisme juga dapat menimbulkan masalah terkait kurangnya penekanan pada pengetahuan dasar dan kurangnya keterampilan.
Esensialisme. Aliran esensialisme menekankan pentingnya pendidikan yang menekankan pada pengetahuan dasar untuk membentuk karakter dan moral siswa, sehingga memberikan pengaruh pada kurikulum yang lebih terfokus pada materi dasar. Beberapa contoh dari aliran esensialisme adalah: 1. Pembelajaran yang terfokus pada pengetahuan dasar seperti matematika, sains, dan sejarah, serta menekankan pada pembentukan karakter dan moral siswa. 2. Metode pengajaran yang lebih tradisional seperti ceramah dan latihan juga sering digunakan dalam aliran esensialisme. Dampak dari penerapan aliran esensialisme pada dunia pendidikan adalah dapat menimbulkan masalah terkait kurangnya penekanan pada pengembangan keterampilan sosial dan kreativitas siswa. Dalam hal ini, penting bagi dunia pendidikan untuk mencari keseimbangan antara pengetahuan dasar dan pengembangan keterampilan sosial dan kreativitas siswa, agar siswa dapat memiliki keterampilan yang lengkap. Yang keempat, ada aliran perennialisme. Aliran perennialisme menekankan pentingnya pendidikan yang menekankan pada pengetahuan abadi dan universal, sehingga memberikan pengaruh pada kurikulum yang lebih terfokus pada bahan bacaan klasik dan materi dasar. Beberapa contoh dari aliran adalah: 1. Pembelajaran yang terfokus pada pengetahuan yang dianggap abadi seperti filsafat, matematika, dan sastra klasik. Dan yang kedua, aliran perennialisme juga menekankan pada pengembangan keterampilan akademik seperti membaca, menulis, dan berbicara. Dampak dari penerapan perennialisme pada dunia pendidikan mengangkat kembali nilai-nilai atau prinsip-prinsip umum yang menjadi pandangan hidup yang kokoh pada zaman kuno dan abad pertengahan. Kurikulum menekankan pada perkembangan intelektual siswa pada seni dan sains. Nah, kita pasti bertanya-tanya nih sebagai calon pendidik, aliran filsafat mana sih yang cocok digunakan di dunia pendidikan saat ini? Yang cocok diaplikasikan di dunia pendidikan saat ini tergantung pada konteks dan kebutuhan masing-masing lembaga pendidikan. Aliran filsafat yang digunakan di pendidikan sekolah dasar tentunya berbeda dengan aliran filsafat yang digunakan di perguruan tinggi. Jadi, semua aliran cocok digunakan di semua dunia pendidikan tergantung pada konteks dan kebutuhan masing-masing. Untuk dunia pendidikan di sekolah dasar, aliran filsafat yang cocok adalah aliran progresivisme. Mengapa? Karena aliran ini menekankan pada pengembangan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis siswa, yang sangat penting untuk mengembangkan potensi siswa sejak usia dini. Namun, keputusan untuk menerapkan aliran filsafat tertentu tergantung pada konteks dan kebutuhan masing-masing. Untuk dunia pendidikan di sekolah menengah pertama, aliran filsafat yang cocok adalah aliran perennialisme. Mengapa begitu? Karena aliran ini menekankan pada pembelajaran yang berfokus pada nilai universal seperti kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Hal ini sangat penting untuk membantu siswa mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia dan meningkatkan kemampuan mereka untuk berpikir kritis. Lalu, untuk dunia pendidikan di sekolah menengah atas, aliran filsafat cocok adalah aliran esensialisme. Aliran ini menekankan pada penguasaan materi, pembelajaran yang fundamental, yang sangat penting untuk mempersiapkan siswa menghadapi dunia kerja dan pendidikan yang lebih tinggi. Nah, kita sebagai mahasiswa, kira-kira apa ya aliran yang cocok untuk di perguruan tinggi? Nah, aliran filsafat yang cocok adalah aliran rekonstruksionisme. Aliran ini menekankan pada pengembangan kritis terhadap isu-isu sosial dan politik yang ada di masyarakat. Hal ini sangat penting untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan dunia kerja dan masyarakat yang kompleks. Oke, good. Lanjut ya.
dan bunyi lemah. Kalau duk 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 itu kuat apa lemah? Contoh dari Ah? penerapan aliran progresivisme. Yang mana yang kuat, mana yang lemah? Iya, pinter. Itu yang ku? Kalau ini? Iya, pinter. Nah, hah? Apa? Oke, oke teman-teman. Untuk selanjutnya kalian akan ibu beri lembar kerja. Nah, lembar Video kerja ini tersebut untuk adalah contoh dari meneruskan aliran perennialisme. menelaah struktur teks cerita inspiratif. Tadi kan kita baru menelaah 3 ya, baru menelaah 3 struktur teks cerita inspiratif. Nah, nanti kalian bisa tuliskan yang lainnya di lembar kerja ini. Nanti ibu bagikan satu persatu. Yang kita pelajari hari ini adalah struktur teks cerita inspiratif. Coba, tadi kita belajar struktur apa saja? Yang pertama, bentar, orientasi. Orientasi itu apa, Mbak? Orientasi adalah pengenalan cerita. Benar. Orientasi adalah pengenalan Cerita. Struktur yang kedua, apa? Perumitan Menuju. Coba, Mbak, silakan. Perumitan peristiwa itu? Menuju puncak peristiwa cerita. Oh ya, benar. Oke ya, benar ya. Kemudian struktur yang ketiga itu apa, Nak? Komplikasi. Komplikasi. Terjadi pemanasan, kemudian bercampur dengan air kawah sehingga semakin banyak di dalam gunung dan meletuskan laharnya ke luar gunung, jadi terbentuknya letusan gunung api tersebut. Seperti itu. Apakah sudah paham? Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang diskusi kami, yaitu yang pertama siapa, kapan, dan bagaimana. Yang pertama siapa? Siapa ini dalam cerita tersebut adalah warga Karangasem, kemudian Bapak Gede Swajika atau Kepala Bidang Mitigasi. Kemudian kapan? Kapan berita terjadi? Yaitu terjadi pada tanggal 15 Desember 2017. Kemudian bagaimana? Akan dijelaskan oleh Implikasi filsafat pendidikan sangat penting dalam menentukan tujuan dan arah pendidikan. Setiap aliran filsafat pendidikan memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang tujuan dan metode pendidikan. Penting bagi pendidikan untuk memilih aliran filsafat yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan masing-masing. Selain itu, implikasi filsafat pendidikan juga mempengaruhi cara Mohon pengajaran dijelaskan dan kembali pembelajaran di kelas. tentang yang Sebagai bagaimana yang contoh, gunung aliran api tadi meletus, progresivisme soalnya tadi menekankan pada pengembangan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis, sehingga metode pembelajaran yang digunakan juga harus mendukung hal tersebut. Kesimpulannya, pemilihan aliran filsafat pendidikan yang tepat dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di masa depan.